Kalian pasti pernah denger gak sih kalau kelembapan itu adalah bestinya rambut keriting atau sahabatnya rambut keriting nih. Tapi tahu gak sih teman-teman, ternyata rambut keriting kita itu sebagian besar terbuat dari yang namanya protein. Dimana protein inilah yang bisa memberikan kekuatan dan juga struktur yang bagus di rambut kita. Jadi perlu banget nih buat kita yang punya rambut keriting itu memiliki keseimbangan yang ideal antara kelembapan dan juga protein yang masuk maupun yang keluar dari rambut kita. Karena teman-teman, kalau misal rambut kalian itu terlalu banyak mengandung kelembapan, pastinya akan terasa lepek dan juga rambut itu akan terasa berat. Sementara kalau misal rambut kalian itu terlalu banyak mengandung protein, rambut kalian akan terasa rapuh dan juga akan terasa lebih kaku. So, kalau di sini kalian pengen tahu Sisi gimana sih caranya biar kita tahu rambut kita tuh sebenarnya lebih butuh protein kah? Atau lebih butuh kelembapan kah? Atau ternyata rambut kita tuh sudah dalam keadaan yang seimbang dan juga ideal? Terus gimana sih Sisi cara taunya? Nah, kalau kalian penasaran, ayo kita cari tahu bareng. Hai Curly Beauties, balik lagi sama Sisi di Curly Concept YouTube channel. Channel ini akan ngebahas serba-serbi tentang rambut keriting, mulai dari produk-produknya dan juga teknik-teknik yang digunakan untuk merawat rambut keriting kita. Selain itu, channel ini bisa jadi tempat berbagi atau sharing buat semua Curly Beauties di seluruh Indonesia. Sebagai seorang manusia, pastinya kita perlu banget yang namanya asupan nutrisi biar bisa tetap hidup dan juga sehat. Sama halnya loh teman-teman dengan rambut kita, di mana rambut kita tuh tetap harus dijaga dengan memastikan bahwa setiap kandungan yang masuk ke dalamnya itu bisa ngebuat rambut kita tuh jadi lebih sehat. Dari berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh rambut, di video kali ini aku bakal ngebahas khususnya tentang protein dan juga moisture. Kalau misal kita bisa menjaga protein dan juga moisture ini secara seimbang, kedua kandungan ini bisa banget nih menopang rambut kita biar nggak gampang rusak. First thing first, sebenarnya apa sih protein and moisture balance itu? Jadi kalau misal kalian udah mencapai keseimbangan antara dua kandungan ini, artinya rutinitas perawatan rambut kalian itu sudah dijalankan dengan baik. Lalu pemilihan produk yang kalian gunakan pun sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi rambut kalian. Dan semua hal yang kalian lakukan untuk merawat rambut kalian itu sudah memenuhi syarat yang tepat untuk mencapai rambut keriting yang sehat. Rambut yang sudah mencapai keseimbangan itu bisa dicirikan dari bentuknya atau dari tampilan rambutnya. Jadi rambutnya itu kelihatan lebih shiny, bouncy, well defined, terus kelembapannya tetap terjaga dan juga less free. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut, kalau misal kalian masih sedikit bingung tentang istilah-istilah tentang rambut keriting maupun istilah-istilah yang memang berkaitan tentang perawatan rambut keriting, kalian bisa cek dulu video tentang istilah-istilah rambut keriting yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalian bisa lebih paham dulu nih istilah-istilahnya itu maksudnya apa. Jadi ketika nanti dibahas di video-video selanjutnya kalian jadi nggak bingung. Selanjutnya kalau misal kalian masih bertanya-tanya nih, Sisi, emangnya kenapa sih kita perlu tahu tentang protein dan juga moisture ini? Dan kenapa ini penting banget untuk dimiliki sama rambut keriting kita? nah ini dia jawabannya. Nah aku bakal jelasin dulu tentang protein. Jadi teman-teman, protein ini berfungsi untuk memperkuat struktur rambut kita. Protein ini juga bisa memperbaiki sel-sel yang rusak di rambut kita dan bisa memberikan efek berkilau atau ngebuat rambut kita tuh terlihat lebih shiny gitu ya. Selain itu, protein ini juga bisa membantu rambut kita jadi lebih terhidrasi. Loh, kok bisa sih? Jadi teman-teman, protein itu bisa masuk ke celah-celah kutikular rambut, lalu akan memperbaiki area-area yang rusak, dan sementara bisa mengunci kelembapan yang ada di rambut. 80-90% dari rambut kita itu terbuat dari protein yang namanya keratin. Tapi seiring berjalannya waktu, misal nih kalian sering mewarnai rambut atau rambut kita sering terpapar panas dari alat styling, itu bisa membuat protein di rambut kita tuh jadi terkikis dan hilang, sehingga rambut kita malah jadi cepat untuk rusak. Protein itu bisa hilang, tapi protein ini bisa jadi berlebihan. Kalian cek deh tanda-tanda ini.
Rambut yang kusam, rambut yang kaku, rapuh, dan gampang patah, ini adalah beberapa tanda-tanda yang dimiliki sama rambut yang mengalami protein overload atau kelebihan protein. Biasanya protein overload ini terjadi karena kita memakai produk-produk rambut yang mengandung terlalu banyak protein dan kita gunakan secara berlebihan, sehingga membuat rambut kita jadi mengalami tanda-tanda berikut. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang moisture atau kelembapan. Seperti yang sering banget kalian dengar, moisture atau kelembapan itu adalah bestinya rambut keriting. Karena teman-teman, rambut keriting itu basically ya memang punya struktur alami yang lebih kering. Kenapa rambut kita itu bisa kering? Karena kalian bisa lihat nih gambar kutikula rambut ini, dimana kalau orang yang punya rambut keriting, kutikula rambutnya itu lebih terbuka dibanding yang rambutnya lurus. Sehingga kutikula yang terbuka ini itu akan lebih memungkinkan air atau kelembapan itu menguap atau keluar dari rambutnya, sehingga rambut itu lebih mudah untuk kering. Tapi jangan salah teman-teman, kalau misal kita kebanyakan moisture di rambut kita, itu akan menyebabkan yang namanya moisture overload. Biasanya disebabkan oleh penggunaan produk pelembab yang akhirnya numpuk terlalu banyak di rambut kita, dan akhirnya ngebuat rambut kita tuh memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Seperti rambutnya terlalu lepek, rambutnya kerasa berat, rambutnya jadi ngembang dan tidak terdefinisi. Selain yang aku sebutin tadi, ada dampak buruk lainnya dari moisture overload yang dinamakan dengan high-growth fatigue. Jadi high-growth fatigue ini adalah kondisi di mana kutikula rambut itu membengkak ketika kelembapan masuk, namun akan menyusut ke volume aslinya ketika kelembapannya itu berkurang. Nah, biasanya yang memiliki high growth fatigue ini akan dicirikan dengan rambut itu punya elastisitas yang sangat buruk atau poor elasticity, dan rambut itu bisa kerasa sangat lembek. High growth fatigue ini akan lebih mungkin terjadi pada orang-orang yang memiliki rambut dengan porositas yang tinggi karena kelembapan itu akan lebih mudah masuk ke dalamnya. Gimana sih kita bisa tahu kebutuhan rambut kita? Nah, untuk tahu kalian bisa lihat ke beberapa hal ini. Yang pertama, hair texture atau tekstur rambut. Nah, di video sisi ini udah sempat dijelasin ya tentang tipe-tipe rambut atau intensitas ikal pada rambut, dimana itu juga menjelaskan tentang helaian-helaian rambutnya. Kondisi helai rambut atau tekstur rambut ini itu ada 3 tipenya teman-teman. Yang pertama ada tipe fine, medium, dan juga thick, di mana 3 tipe ini juga memerlukan keseimbangannya masing-masing untuk mencapai rambut yang ideal dan juga sehat. Cara yang kedua adalah dengan mengetahui elasticity atau elastisitas rambut. Jadi elastisitas rambut ini adalah seberapa banyak helaian rambut yang meregang dan ditentukan juga oleh tingkat kelembapan yang ada di rambut itu sendiri. Nah, kalau kalian pengen tahu kalian itu memiliki elastisitas yang seperti apa, kalian bisa cek caranya seperti ini. Pertama, regangkan sehelai rambut dengan kedua tangan, lalu pegang dengan kencang dan lepaskan. Di sini kalian bisa lihat, apabila helai rambut tersebut bisa memantul balik atau bounce back, artinya rambut kalian memiliki elastisitas yang baik atau good elasticity. Jika helaian rambut kalian itu tidak terlalu fleksibel, sulit untuk meregang, dan gampang patah, mungkin aja kalian mengalami atau memiliki low elasticity. Selanjutnya, kalau misal helaian rambut kalian itu terus meregang dan jatuh lemas tanpa bounce back atau memantul kembali, terus rambutnya jadi berantakan, artinya rambut kalian itu mengalami moisture overload atau kelebihan kelembapan, sehingga memiliki poor elasticity atau elastisitasnya tuh buruk banget, sehingga memerlukan kandungan protein untuk memperbaikinya. Nah, sedikit catatan lagi nih buat kalian, kalau dalam satu rambut itu mungkin aja memiliki elastisitas yang berbeda-beda, and it's normal. Kalian bisa menganalisisnya dulu dengan mengikuti cara-cara tadi ya. Oke, cara selanjutnya kalian bisa lihat dari porosity atau porositas rambut. Jadi porositas rambut ini singkatnya adalah kemampuan rambut untuk menyerap dan mempertahankan kelembapan yang masuk maupun yang keluar dari rambut. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya kita bisa tahu atau bisa mengidentifikasi produk-produk yang dipakai di rambut keriting kita itu tuh mengandung protein kah atau mengandung moisture? Yang pertama, kalian bisa lihat dari label produknya.
Kalau produk yang kalian pakai itu mengandung protein, biasanya di label produknya akan bertuliskan kata-kata seperti ini. Misal ada strengthening, repairing, nourishing, juga ada beberapa kata-kata lainnya. Kalau misal nih produk kalian mengandung moisture atau bahan pelembab, biasanya akan bertuliskan kata-kata sebagai berikut, seperti softening, moisturizing, hydrating, less freeze untuk mengatasi frizzy, dan lainnya. Next ya, sekarang kalian bisa juga cek ingredients atau bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Yang pertama, misal produk ini mengandung protein, ada beberapa kata kunci yang bisa kalian ingat untuk mengidentifikasi nih apakah produk ini mengandung protein atau enggak. Yang pertama, ada kata-kata asam amino, keratin, kolagen, dan juga hydrolyzed. Nah, contoh-contoh ingredients-nya ya, misal ada silk protein, wheat protein, hydrolyzed protein, hydrolyzed collagen, dan banyak lainnya. Sedikit catatan nih buat kalian, ada beberapa bahan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Nah, biasanya ini tuh dimiliki sama protein nabati. Contohnya rice protein, wheat protein, ada silk protein tadi ya udah aku sebut juga. Nah, contoh-contoh bahan tadi itu yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan bahan-bahan lainnya. Untuk mengidentifikasi bahan yang melembabkan di produk-produk rambut yang kalian pakai, ada 3 bahan utama yang bisa kalian ingat. Yang pertama dan yang utama adalah air. Karena memang pada dasarnya air itu kan fungsinya untuk menghidrasi dan juga melembabkan rambut kita. Yang kedua adalah bahan humectants. Nah, contoh dari bahan ini adalah glycerin dan juga hyaluronic acid. Lalu yang ketiga adalah bahan occlusives. Nah, bahan occlusives ini berfungsi untuk mencegah penguapan air dari kulit maupun rambut. Jadi bahan ini akan mengunci kelembapan dan memberikan lapisan pada permukaan rambut kita. Jadi kelembapan itu nggak cepat hilang dan bisa terjaga di rambut kita. Bahan-bahan occlusives ini contohnya adalah minyak-minyak alami seperti coconut oil, castor oil, avocado oil, maupun minyak mineral lainnya. Terus gimana caranya biar kita tetap bisa menjaga keseimbangan antara 2 elemen ini, yaitu menjaga keseimbangan protein dan juga moisture di dalam rambut kita? Tenang aja, Sisi selalu punya tips buat kalian. Yang pertama, pastikan produk yang kalian pakai itu mengandung salah satu bahan aja. Misal hanya mengandung protein aja atau hanya mengandung moisture aja. Cuman memang sih banyak produk-produk yang dijual itu mengandung kedua elemen ini sekaligus dalam satu produk. Yang bisa kalian lakukan adalah memilih mana yang kandungannya itu lebih banyak. Gimana caranya bisa tahu kandungan bahan ini tuh lebih banyak dibandingkan kandungan bahan lainnya? Kalian bisa lihat di bagian ingredients, biasanya ada di label produk ya. Bahan yang dituliskan lebih dulu atau yang dituliskan paling atas biasanya memiliki komposisi yang lebih banyak dalam satu produk. Yang kedua, kalau misal rambut kalian mengalami protein overload, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa keramas menggunakan clarifying shampoo. Lalu kalian bisa juga menggunakan deep conditioning dengan menggunakan produk-produk deep conditioning yang tidak mengandung protein, misalnya kayak tidak mengandung keratin gitu. Sehingga proteinnya itu tidak menumpuk juga di rambut kalian. Selain itu, kalian juga bisa melakukan pre-poo sebelum kalian keramas. Dan yang keempat, kalian juga bisa menggunakan teknik cold wash atau mencuci rambut tanpa menggunakan shampoo, jadi hanya menggunakan conditioner aja. Yang ketiga, kalau misal rambut kalian mengalami moisture overload, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa membersihkan rambut kalian menggunakan clarifying shampoo. Jadi penumpukan kotoran atau residu-residu dari produk-produk yang kalian pakai itu bisa benar-benar meluruh dan bersih dari rambut kalian. Terus yang kedua, ini penting banget nih, kalian bisa mengurangi produk-produk yang memiliki moisturizer yang tinggi. Kalian juga bisa mengurangi penggunaan curl cream atau leave-in conditioner. Meskipun kalian masih pengen menggunakan produk ini, mungkin bisa dipakai salah satunya aja, jangan dua-duanya dipakai, biar tidak terjadi penumpukan produk ya di rambut kalian. Terus yang ketiga,
harus pastikan rambut kalian itu benar-benar kering setelah kalian keramas. Selanjutnya kalian juga bisa menghindari untuk mengikat rambut kalian dalam keadaan yang basah. Yang terakhir, jika memang diperlukan, kalian juga bisa melakukan protein treatment dengan menggunakan produk-produk yang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga kelembapan dan juga protein di rambut kalian itu tetap seimbang. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa kalian coba seandainya kalian mengalami masalah-masalah yang tadi aku sebutkan. Oke, Curly Beauties, udah sampai nih di akhir video. Kalau kalian punya pengalaman seputar ini atau masih bingung terkait protein dan juga moisture balance ini, kalian boleh sharing semuanya di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe juga ke channelnya Curly Concept, nyalain notifikasinya, and I'll see you soon in another video. Bye-bye!